Masker ya, yang dipegang itu harus talinya, jangan bagian yang nutupin wajahnya. Menggunakannya harus pegang talinya aja. Terus kalau misalnya menggunakan masker kain, bagian luar harus selalu di luar. Karena ada sebagian orang pakai yang dalam dulu terus dibalikin gitu untuk hari berikutnya. Sama aja bohong itu sama. Hari ini kita akan mulai Smart Talk bersama dengan Dr. Syahrir. Saya Dr. Prima sebagai moderator kali ini. Untuk yang sudah mulai bergabung, silakan untuk komentar dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saat ini kita coba hubungi dulu Dr. Syahrirnya. Halo dok. Halo, selamat sore semua. Sore. Oke, ini poin yang kedua nih. Ini kayaknya memang yang paling bilang jadi poin utama ya, pencegahan COVID. Karena ini berhubungan dengan kebiasaan masyarakatnya sendiri. Termasuk tadi yang udah dijelaskan sebetulnya ya. Termasuk ya tadi pemakaian masker dan lain-lain. Nah, ini yang poin yang kedua nih, yang mencegah terjadinya penularan COVID-19 nih yang jadi patokan utama sih ya, biar bisa si AKB-nya berjalan dengan lancar tuh. Ini yang pastinya kita harus tahu dulu ya, kalau misalnya si COVID itu dia menularnya melalui droplet. Ya, kalau misalnya droplet itu kurang lebih dia geraknya jaraknya itu sekitar kurang lebih 1 meter atau misalnya 3 kaki ya. Prinsipnya itu kita harus yang pertama pakai masker ya. Untuk penggunaan masker kain itu digunakan selain tenaga medis ya. Sebenarnya gini, untuk penggunaan masker medis itu di kita masih banyak yang di luaran, misal pakai masker medis. Ada yang pakai N95, ada yang pakai masker yang bedah juga, ada banyak yang pasti pakai gitu. Dari WHO pun masih menyarankan untuk tidak menggunakan masker medis kalau misalnya untuk khalayak umum. Masker medis itu hanya digunakan untuk tenaga medis di fasilitas kesehatan pada saat bekerja. Dan pas kemarin baru dapat beritanya kalau misalnya dari WHO bilang lansia harus menggunakan masker medis sekarang gitu ya. Jadi ada 2 kelompok yang harus menggunakan masker medis. Tenaga medis pun juga kalau misalnya lagi di rumah keluar tapi bukan untuk bekerja ya jangan dulu pakai gitu ya. Jadi kalau misal berangkat ke tempat kerja jangan dulu pakai, nanti di sana diganti gitu, jangan langsung dari rumah ya kalau untuk menggunakan masker medisnya gitu. Nah, sekarang juga penggunaan masker kain harus benar. Penggunaan masker kain itu harus menutupi 3 bagian tubuh ya, hidung, mulut, sama dagu ya. Makanya kalau nutup yang atasnya aja, dagunya nggak bakal ketutup gitu, sama aja bohong. Karena pada penggunaan masker di bagian luar bisa masuk ke dalam kalau misalnya dagunya masih kebuka gitu ya. Makanya penggunaan masker kain ini harus benar-benar tepat penggunaannya dan cara menggunakannya juga benar. Dicontohin aja ya. Penggunaan masker ya, yang dipegang itu harus talinya, jangan bagian yang nutupin wajahnya. Menggunakannya harus pegang talinya aja. Terus kalau misalnya menggunakan masker kain, bagian luar harus selalu di luar. Karena ada sebagian orang pakai yang dalam dulu terus dibalikin gitu untuk hari berikutnya. Sama aja bohong itu, sama ya side A side B ya side B gitu ya. Itu benar-benar nggak boleh ya, jangan gitu. Terus masker kain harus dicuci ya tiap harinya gitu. Itu yang paling penting karena di kita kayaknya masih banyak ya yang nggak dicuci ya, cuma disimpan terus besoknya pakai lagi gitu. Baiknya dicuci, terus dicuci juga harus pakai sabun dan kalau bisa pakai air yang panas gitu ya. Disaranin seperti itu. Dan terus penggunaan masker kain juga banyak nih yang bakal nanya, kayak misalnya untuk penggunaan masker kain maksimalnya berapa jam ya. Untuk penggunaannya sih sebenarnya dari WHO bilangnya kalau misalnya yang penting jangan diganti itu kalau kotor dan basah. Tidak menyebutkan untuk berapa lama sih durasinya, tergantung. Kalau misalnya pas itu langsung basah ya ganti aja gitu ya. Itu sih untuk penggunaan masker yang kain ya. Dan
Dan bahannya juga katanya memang ada Oh iya beberapa benar. bahan yang sebetulnya nggak cocok untuk dijadikan bahan masker karena ada yang betul-betul tipis, Dok. Jadi ketika apa Ya, meniup meniup udara dari mulut pun ya keluar lolos udaranya. aja gitu. Gitu. Jadi memang sebetulnya harusnya mungkin dua lapis atau bahan tertentu ya, Dua Dok ya. lapis. Dua lapis. Gitu. Idealnya sih sebenarnya dua lapis ya. Cuman di Heeh. kita kayaknya yang dijualin di luar juga banyaknya yang masih satu lapis gitu. Tapi nggak Mm-mm. kalau misal dia satu lapis tapi dia nggak sampai keluar udara sih lumayan aman lah ya. Iya. Dibandingkan kalau misalnya Tapi dia pakai satu lagi-lagi lapis. ada yang berkomentar, aduh Dok, kalau pakai yang dua lapis kayak gitu nggak bisa nafas. Agak susah ya. Eh, agak susah sih sebenarnya. Mungkin karena kurang biasa juga ya kalau misalnya penggunaan masker. Kalau udah biasa sih pasti bisa-bisa nafas aja kok gitu. Ini ada yang bertanya Eh tentang masker scuba cocok nggak Dok katanya? masker scuba sebenarnya gimana ya? Masker scuba sih sebenarnya Agak kalau untuk agak repot orang yang jelek. agak repot ya gitu. Kan dia lumayan elastis ya. Kalau misalnya elastis dia akhirnya neken juga ke bagian hidung sama bagian Mm-mm. mulut juga gitu ya. Mungkin untuk bernafas juga agak lebih terganggu sih sebenarnya. Dan hati-hati Hmm. kalau misalnya pakai masker scuba, dia lebih gampang untuk basah ya karena dia Nah, lebih panas penggunaannya. Bisa karena keringat langsung bisa karena basah juga gitu ya. mm-mm. Nah ini juga tuh ada yang bertanya tentang Eh, kasih komentar masker anak agak susah lah Dok yang cari yang dua lapis memang kebanyakan satu lapis betul. Jadi itu memang sih ya sebenarnya terbatas betul ya untuk terbatas. produk untuk anak agak susah kalau nggak kegedean ya itu tadi ada yang memang bagus tapi ya ternyata cuma selapis dan ya nggak ada gunanya sebetulnya ya Iya. gitu. Kalau misalnya susah untuk didapatin, sebenarnya bisa dibuat sendiri sih sebenarnya. Kalau Nah itu penggunaan dia masker kain betul. itu, yang penting punya niat dulu aja, sama bisa ngejahitnya gitu ya. Cuma nggak Mm-mm. terlalu susah sih sebenarnya untuk bikin masker gitu. Di internet juga kan udah banyak ya yang Banyak. kayak misalnya untuk banyak banget tuh yang kayak dari kain bekas cara untuk bikin masker seperti apa. Tapi jangan pakai kain bekas, bagusnya sih yang baru gitu ya. Mm-mm. Terus penggunaan masker ngebuatnya juga untuk anak baiknya emang harus diukur gitu ya. Lebih bagus kalau misal bikin sendiri karena ukurannya dia kita tahu. Soalnya gini, kalau untuk penggunaan masker, hati-hati kalau untuk yang kalau terlalu gede, dia nggak bakal terlalu rapat bagian pinggirnya, nggak nutup gitu. Karena bagian pipi, bagian pinggirnya itu harus nempel ke kulit, Mm. biar udara dari luar juga nggak masuk gitu, ya. Sulit Biar untuk nggak masuk. infeksinya juga nggak apa infeksinya dari yang bagian Dan luar bagusnya nggak bisa juga masuk ke dalam gitu. ada logam ataupun Ada ada besi. kawat yang ininya ya di bagian atasnya biar menyesuaikan dengan bentuk hidung masing-masing Iya. gitu. Di Oke. kita emang untuk masker kain agak jarang ya yang pakai kawat yang kayak gitu. Mm-mm. Banyak kan langsung Selain, ya kain aja. ya, selain pakai masker juga sebetulnya cuci tangan ya dok ya. Cuci tangan juga tuh Ya, udah harus jadi kebiasaan baru dan itu udah harus dilakukan secara rutin gitu. Terutama harus mungkin rutin paling cuci. paling sering kalau dulu mungkin kebiasaan cuci tangan adalah sebelum makan dan sesudah makan. Tidak hanya itu sekarang berarti ya dok ya. Berarti memang kalau keluar rumah juga pulang ke rumah udah harus langsung cuci tangan dan lain-lain. Atau mungkin dokter punya saran untuk apa? Untuk waktu-waktu cuci tangan yang paling benar menurut panduan dari AKB. Kalau misalnya untuk panduan dari AKB ya, yang pertama dulu aja, kayak misalnya penggunaan masker. Sebelum menggunakan masker harus cuci tangan dulu tetap. Ya, setelah itu, Hmm. kalau misalnya mau membuka maskernya, diakhiri juga dengan cuci tangan. Ya, karena walaupun kita megang hanya bagian talinya saja, tetap di situ ada resikonya gitu, resiko untuk infeksinya. Makanya baiknya cuci tangan eh, agak lumayan lebih sering ya dibandingkan dulu-dulu cuci tangan kalau misalnya habis memegang atau menyentuh barang atau misalnya yang sering dipakai untuk halayak umum lah istilahnya kayak gagang pintu kalau misal keluar tuh cuci tangan makanya di tempat kayak misalnya di swalayan atau misalnya di tempat-tempat umum dia tiap kali masuk kita harus cuci tangan dulu biar kita masuk kalau misalnya dia nggak ada kita pakai pegangan yang pintunya aman terus nanti kita keluar cuci tangan lagi biar tidak nularin juga sih sebenarnya lebih sering cuci tangan sih lebih bagus ya. Hmm. Tapi kalau misalnya beberapa tempat memang dia tidak menyediakan untuk cuci tangan,
baiknya keluar rumah harus punya hand sanitizer gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada bisa pakai itu gitu. Untuk waktunya sih kapan saja. Sebenarnya untuk panduannya bilang kalau misalnya tiap kali kita nyentuh yang barang-barang yang di halayak umum aja gitu ya. Dan Hmm. pada saat mau menggunakan masker atau melepas masker kayak gitu. Hand sanitizer dengan cuci tangan biasa, Dok. Lebih baik yang mana sebetulnya? Sebetulnya lebih bagus cuci tangan dengan sabun ya dibandingkan hand sanitizer. Kalau misal pakai hand sanitizer itu kadang dia Ya. masing-masing merek juga berbeda sebenarnya gitu ya. Ada yang dia benar-benar cair jadi lebih lama kita untuk cuci tangannya itu lebih bagus malahan dibandingkan kalau yang dia cepat cepat langsung kering. Kalau cepat kering kita Hmm. belum sempat untuk cuci tangannya juga untuk ngebersihin seluruh bagian tangan juga belum Oh, sempat gitu. Makanya lebih bagus dia bentukannya yang dia lebih cair dan tidak gel. terlalu gampang untuk ya bentukan gel gitu biar Hmm. tidak gampang biar semua bagian tangan kita bisa cuci gitu ya dibersihkan. Ya. Tapi emang Tapi memang disaranin walaupun praktis, tapi memang ada kelemahannya. Dia nggak bisa hmm, membersihkan yang udah betul-betul basah dan kotor banget di iya tangannya. nggak bisa. Jadi, Bagusnya pakai cuci tangan pakai air sih itu lebih iya, untuk idealnya. membersihkan yang benar-benar bagus. Dan itu ada protokol atau ada apa ya, ada cara-cara atau langkah-langkah yang benarnya dan itu harus 20 detik Harus minimal ya, Dok hafal ya. ya Gitu. minimal Itu bisa lah dicari di langkah-langkahnya juga. website dimanapun Itu ada udah banyak pasti. ya. Itu harus seperti itu sebetulnya ya, Dok ya. Walaupun Ya merepotkan dan harus kita seperti harus itu. menghafal langkah-langkahnya, memang itu yang menjadi cuci tangan yang sekarang untuk masa AKB. Terus ya ini juga yang agak bingung adalah tentang eh, apa physical distancing, Dok. Ya. Jadi physical distancing itu sebetulnya di beberapa literasi luar negeri itu ada yang bilang memang harusnya 2 meter malahan per orang tuh. Tapi kenapa di Indonesia jadi 1 meter ya, Dok ya? Atau ada ada dokter pernah baca yang lain nggak tentang itu, tentang physical distancing? Ini termasuk di AKB Eh, juga sebetulnya. Sebenarnya gini ya, kalau untuk physical distancing itu tergantung dari lokasi tempat kita. Ada yang Hmm. pakai protokol VDJ ya, ventilasi, durasi, sama jaraknya. Jadi Ya. kalau misalnya pakai protokol ini, kalau misalnya di ruang tertutup, dia emang jaraknya itu kurang lebih 2 meter. Karena pada saat di ruang tertutup itu untuk pergerakan si udaranya lebih luas gitu. Jadi lebih rentan lah istilahnya dibandingkan kalau misalnya ruang terbuka kadang kita 1 meter juga cukup kalau untuk ruang terbuka gitu. Contohnya misalnya kayak misalnya di lift nih. Kalau untuk sekarang sih untuk adaptasi untuk AKB ini untuk penggunaan di lift kan itu ruang tertutup tuh dan kan Hmm. maksimal ya. Sekarang kan udah contohnya lah kayak misalnya ada contohnya di mall di Kota Bandung ada sebagian yang udah buka ya tempat beli furniture kayak gitu dia di liftnya maksimal 6 orang dan kalau misalnya di sana ngadapnya kan saling membelakangi gitu istilahnya gitu ya. Jaraknya juga kurang lebih 1 meter tiap orangnya gitu di situ udah emang udah diberlakukan ya udah mulai mencoba untuk si Nggak ribet sebetulnya. Jadi itu sebetulnya harus dilakukan sebelum masa COVID justru sebetulnya kalau menurut saya. ya. Jadi memang itu hal-hal yang apa penerapan PHBS sebetulnya ya, tapi memang lebih lebih strict, lebih lebih baik lagi gitu. Gimana, Dok? Mungkin ada closing statement dari Dokter Syahrir. Untuk closingnya sih sebenarnya gini ya kita pegang prinsip yang tadi aja gitu untuk pencegahan kita pakai masker yang lebih sering ya pakai masker harus benar untuk penggunaan maskernya tidak sembarangan terus menggunakan masker yang benar yang terstandar lah istilahnya gitu yang emang sudah teruji gitu kalau misalnya dia emang bisa untuk mengurangi resiko untuk terkena si paparan si COVID-nya itu gunakan masker yang kalau bisa 2 lapis ya, penggunaan masker 2 lapis. Kalau misalnya untuk menggunakan yang lain ya. Terus selain itu juga penggunaan masker harus tiap hari dicuci gitu, tiap hari dicuci dan jangan menggunakan side A, side B gitu ya. Di penggunaan maskernya juga harus menutupi 3 bagian tubuh, hidung, mulut sama dagu itu yang utamanya. Terus selain penggunaan masker juga cuci tangan. Cuci tangan harus lebih sering. Kalau misalnya di tempat, misal bepergian, di depannya ada disediakan lah istilahnya untuk mencuci tangan. Cuci tangan, nggak apa-apa ngantri. Ya, karena banyak yang
Emang dia disediain, cuman ya masuk-masuk aja karena antriannya lumayan panjang. Itu tuh banyak yang kayak gitu. Iya. Lebih baik sabar, yang penting aman gitu. Sabar terus aman, itu lebih bagus daripada harus buru-buru di dalam. Kita nggak tahu nih resiko yang kita dapat seperti apa gitu. Terus selain untuk cuci tangan, juga harus terapkan untuk physical distancingnya. Eh, Boleh 2 meter, boleh 1 meter kalau untuk sekarang ya. Tapi emang lebih aman sih 2 meter. Kalau lebih jauh lebih aman gitu. Oh ya, terus ini kemarin juga kalau nggak salah ada yang sempat heboh antara olahraga misalnya lari, Oh iya. penggunaan masker pada saat lari seperti apa. Jadi sebenarnya untuk perhimpunan dokter spesialis kedokteran olahraga juga udah ngejelasin kalau misalnya tetap harus pakai masker ternyata ya. Tapi untuk olahraganya hanya diperbolehkan olahraga ringan sampai olahraga sedang. Olahraga berat tidak dianjurkan dulu untuk sekarang. Terus kalau misalnya lari antar orang 2 meter jaraknya. Kalau bersepeda itu lebih jauh, jaraknya 20 meter. Kalau misalnya dari Oh, si apa perhimpunan dokter spesialis kedokteran olahraga itu seperti itu. oke. Dan tetap harus olahraga tiap hari, jangan ditinggalin ya, itu tetap harus dipatuhi. Terus pesan dari saya juga pada saat misalnya pasien yang berobat diharapkan untuk jujur ya, jujur dan patuhi aturan yang berlaku ya, ya pada saat berkunjung ke fasilitas kesehatan ataupun ke fasilitas manapun ya, untuk aturan harus tetap dipatuhi kayak misalnya Betul. physical distancingnya harus, antriannya harus seperti apa, misalnya harus masuk, misal contoh bang atau fasilitas kesehatan misalnya ngantri masuk 5 orang atau 10 orang harus patuhi, jangan marah-marah gitu ya. Nah, Soalnya ya kemarin betul juga emang karena ada sih yang marah. karena pertanyaan-pertanyaan screening COVID yang kita tanyakan itu ada untuk mengamankan diri sendiri, pasiennya juga dan keluarga. Itu yang kita harapkan sebetulnya, bukan untuk menyudutkan pasien ya dok ya pertanyaan-pertanyaan Iya tersebut. benar. Karena memang kita semuanya harus aman, dokternya harus aman, petugas kesehatan yang lain harus aman, pasiennya harus aman dan keluarganya juga harus aman. Itu inti dari screening yang kita tanyakan. Itu ya dok maksudnya untuk Ya, jujur ketika dokter harus jujur. bertanya. Mantap sekali dok. Oke.